Nama lelaki itu, Hendra, usia 29 tahun, lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Sulawesi. Ia bukan dari keluarga berada. Ayahnya sudah lama tiada. Ibunya penjual gorengan yang setia menunggu dagangannya di pinggir pasar. Dua adik Hendra masih sekolah dan menjadi alasan utama kenapa Hendra memilih jalan sulit menjadi tenaga kerja Indonesia di Amerika Serikat, bukan Saudi atau Malaysia, seperti kebanyakan temannya, tapi jauh lebih asing dan rumit Amerika. Perjalanan Hendra ke negeri itu bukan tanpa liku. Ia menabung selama 2 tahun, mengikuti pelatihan bahasa, dan akhirnya lolos dalam program kerja resmi sebagai live-in carer, perawat tinggal untuk seorang warga negara Amerika. Tugasnya jelas, merawat seorang perempuan lumpuh yang tinggal sendirian di sebuah rumah besar di kota kecil bernama Mapleton, di negara bagian Vermont. Hari pertama Hendra menjejakkan kaki di tanah asing itu, udara dingin langsung menusuk kulit tropisnya. Ia dijemput agen lokal dan diantar ke rumah majikannya, Vanessa Morgan, janda berusia 36 tahun yang mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan mobil 3 tahun silam. Rumah Vanessa besar bergaya rustik, modern, tapi terasa sunyi seperti museum yang ditinggalkan. Hendra memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang kaku, tapi penuh sopan santun. Vanessa hanya memandangi dia dengan tatapan datar. Wanita itu duduk di kursi roda listrik, rambut coklatnya digulung asal, kulitnya pucat, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Mungkin luka lama, mungkin hanya bosan hidup. "Mbak, kamu tahu kenapa saya di sini? Saya kirim uang tiap bulan. Adik saya masih sekolah," tanya Hendra, berusaha membuka percakapan. Vanessa tak menjawab. Ia memutar kursi rodanya dan masuk ke ruang kerja, meninggalkan Hendra berdiri kaku di ruang tamu yang luas dan dingin. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hendra belajar banyak tentang rutinitas Vanessa. Waktu makan, terapi, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti teh hangat sebelum tidur, dan suara musik klasik yang mengalun sepanjang malam. Vanessa jarang bicara tapi tidak jahat. Ia hanya sepi, mungkin juga lelah berharap. Hendra pun tak banyak bicara, tetapi ia bekerja dengan tangan dan hati. Ia membersihkan rumah, memasak makanan yang perlahan mulai disukai Vanessa, dan memastikan semua kebutuhan Vanessa terpenuhi dengan sabar. Suatu malam saat Hendra sedang membersihkan meja makan, Vanessa bertanya tanpa menoleh, "Kamu selalu kelihatan tenang, enggak takut sendirian di negeri orang?" Hendra terdiam sejenak lalu menjawab pelan, "Takut kadang-kadang, tapi saya percaya kalau niat kita baik, Tuhan juga akan jaga." Vanessa diam cukup lama lalu berkata lirih, "Kamu orang yang aneh, Hendra, tapi mungkin itu yang saya butuhkan sekarang." Itu malam pertama Hendra melihat senyum tipis di wajah wanita yang selama ini selalu tampak seperti patung batu. Dan untuk pertama kalinya rumah besar itu terasa sedikit lebih hangat. Musim gugur menyelimuti kota Mapleton dengan dingin yang menusuk. Daun-daun berguguran membentuk lapisan keemasan di halaman rumah besar milik Vanessa. Hendra mulai terbiasa dengan ritme hidup di negeri asing itu. Bangun pagi membuatkan kopi, membantu Vanessa mandi, menemani ke ruang terapi, dan kadang membacakan koran. Jika Vanessa sedang ingin mendengar suara orang lain, ia seperti biasanya tak banyak bicara. Ia lebih sering menatap keluar jendela, ke pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Hendra tahu wanita itu menyimpan banyak luka, tapi ia tak pernah bertanya. Ia belajar dari ibunya. Luka orang lain tak perlu digali, cukup disembuhkan pelan-pelan dengan kebaikan. Suatu pagi, Vanessa bertanya lagi, "Kamu selalu sabar ya? Apa kamu enggak lelah?" Hendra berhenti mengelap meja. "Capek itu biasa, Mbak. Tapi saya niat kerja bukan liburan." Vanessa tersenyum tipis. "Jangan panggil aku Mbak, aku belum setua itu." Sore itu hujan turun deras. Listrik tiba-tiba padam, membuat rumah tenggelam dalam gelap dan suara angin menderu. Hendra segera mencari senter dan lilin. Ia menemui Vanessa yang duduk sendiri di ruang tamu. Wajahnya pucat. "Aku benci gelap," bisiknya lirih. "Aku pernah terjebak di mobil saat kecelakaan. Gelap, dingin. Aku kira aku mati."
Hendra berlutut di samping kursi roda Vanessa. "Saya di sini, nggak akan apa-apa." Vanessa menggigit bibirnya, lalu air mata jatuh tanpa suara. Ia menangis perlahan dan diam. Hendra tak mengucap apapun, hanya duduk menemani di malam yang gelap itu. Untuk pertama kalinya, Hendra melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini terlihat kuat dan kaku. Ia tak lagi melihat seorang majikan, melainkan seorang manusia yang pernah kehilangan terlalu banyak. Keesokan paginya, Vanessa meminta dibantu keluar ke taman belakang. "Terima kasih Hendra," katanya lirih sambil menatap langit kelabu. "Malam itu, aku tak tahu apa yang terjadi kalau kamu nggak ada." Hendra hanya tersenyum. "Saya cuman manusia, Mbak Vanessa." Vanessa menoleh pelan. "Kalau Bu nggak cocok, Mbak saja. Di kampung saya itu biasa." Vanessa tertawa kecil, tawa yang terdengar asing tapi hangat. Hari itu langit tetap mendung, tapi ada cahaya baru yang muncul di antara mereka. Kepercayaan yang tumbuh dari ketulusan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti alur sungai yang tenang. Hendra menjalani rutinitasnya dengan telaten. Ia sudah hafal ritme Vanessa, kapan ia ingin bicara, kapan ia memilih diam, dan kapan ia butuh seseorang hanya untuk duduk di ruangan yang sama tanpa mengeluarkan sepatah kata. Tapi perubahan kecil mulai terasa. Vanessa tak lagi menutup diri seperti sebelumnya. Ia mulai membiarkan jendela terbuka lebih lama, kadang meminta Hendra menyetel lagu-lagu lama kesukaannya. Frank Sinatra, Nat King Cole, atau Barbara Streisand. Hendra mendengarkannya dengan bingung, tapi tetap ikut menikmati. Suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu, Vanessa berkata, "Kamu tahu sebelum kecelakaan aku wanita sibuk, punya galeri seni kecil aktif di komunitas sosial. Aku bahkan ikut maraton setahun sekali." Hendra menatapnya penuh hormat. "Saya nggak bisa lari jauh, Mbak. Naik bukit depan rumah aja ngos-ngosan." Vanessa tertawa pelan. Tawa yang mulai sering muncul sejak malam pemadaman listrik itu. Suatu malam, Hendra duduk sendirian di dapur menulis surat untuk ibunya. Ia masih melakukannya dengan tulisan tangan. Walau tahu ibunya tak bisa membalas dengan cepat, ia menceritakan pekerjaannya tentang Vanessa yang perlahan membuka diri. Dan betapa rasa sepi ternyata tidak hanya dirasakan oleh orang jauh dari rumah. Tiba-tiba suara roda kursi terdengar dari lorong. Vanessa muncul dengan selimut di pangkuannya. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Hendra tersenyum. "Nulis surat buat ibu." Vanessa memandangi tulisan tangan Hendra, lalu berkata lirih, "Dia pasti bangga punya anak kayak kamu." Hendra menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca. "Saya cuma pengen hidup kami lebih baik," jawabnya. Vanessa terdiam sejenak lalu berkata, "Kadang aku iri dengan hidup sederhana, punya keluarga yang dekat, tujuan yang jelas. Aku punya uang dan rumah, tapi enggak tahu lagi kenapa aku bangun setiap pagi." Hendra tak menjawab, tapi ia menatap Vanessa dengan pandangan yang tidak lagi sekadar seorang pekerja. Malam itu, sesuatu bergeser di antara mereka. Perlahan, tak terdengar tapi pasti. Beberapa hari kemudian, Vanessa minta ditemani ke galeri lamanya yang sudah lama tutup. Hendra mendorong kursi rodanya melewati bangunan tua berbau cat dan kayu. Di dinding masih tergantung beberapa lukisan abstrak hasil karya Vanessa saat ia masih bisa berdiri. Ia menatap salah satunya lama. "Aku rasa aku butuh melukis lagi," katanya pelan. "Setidaknya mencoba," Hendra mengangguk. "Kalau butuh bantuan saya siap," Vanessa menoleh. "Kamu selalu bilang siap, nggak capek jadi orang baik. Terus kalau saya berhenti, siapa lagi yang mau?" jawab Hendra sambil tersenyum. Vanessa tersenyum kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam ruang yang dulu jadi simbol kehilangan, ia merasa hidup lagi. Sudah hampir 2 bulan Hendra bekerja di rumah Vanessa. Suasana rumah itu perlahan berubah. Tak lagi dingin dan penuh gema kosong. Kini aroma kopi setiap pagi, suara musik, dan gelak tawa kecil kerap mengisi ruang-ruang yang dulunya sunyi. Vanessa pun mulai lebih terbuka, kadang menceritakan masa lalunya tanpa ditanya. Suatu siang saat Hendra sedang mengganti pot bunga di teras, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas membawa map dan senyum formal. Vanessa yang melihat dari jendela langsung menegang. Wajahnya pucat, tatapannya kosong,
seperti orang yang kembali ke masa lalu yang tak ingin dikenang. Hendra bergegas masuk saat melihat wajah Vanessa berubah. "Siapa itu, Mbak?" tanyanya pelan. Vanessa menjawab tanpa menatap pria itu. "Renzo, mantan suamiku." Ia tahu cukup untuk tidak bertanya lebih jauh. Renzo datang bukan untuk urusan emosional, tapi ingin membicarakan pembagian properti yang masih tersisa dari proses perceraian mereka 3 tahun lalu. Proses yang tidak sepenuhnya selesai karena kecelakaan Vanessa terjadi di tengah-tengahnya. Percakapan mereka berlangsung singkat tapi dingin. Vanessa menolak menjual rumah. Renzo tampak tak peduli, lalu pergi begitu saja. Tapi bagi Vanessa, luka yang terbuka kembali itu tak pergi secepat bayangannya. Malam itu, Vanessa menolak makan. Ia hanya duduk di kursi rodanya, memandangi jendela gelap. Tanpa suara, Hendra tetap membuatkan teh hangat dan meletakkannya di meja. "Terima kasih," gumam Vanessa nyaris tak terdengar. Hendra menatapnya lalu berkata pelan, "Kadang orang dari masa lalu datang bukan untuk mengganggu, tapi mengingatkan bahwa kita sudah berubah." Vanessa menoleh, matanya mulai berkaca. "Dulu aku kira dia mencintaiku, tapi setelah aku lumpuh, dia bahkan tak sanggup menatapku." "Cinta yang pergi karena tubuh bukan cinta yang sebenarnya," jawab Hendra. "Saya percaya cinta itu tahan banting." Vanessa tertawa kecil walau matanya basah. "Kamu terlalu bijak untuk anak umur 20-an karena hidup saya enggak pernah ringan, Mbak." Beberapa hari setelah itu, Vanessa mulai melukis lagi. Hendra membantunya menyiapkan ruang kecil di dekat jendela dengan kanvas dan cat yang dibelikan lewat daring. Vanessa memegang kuas dengan tangan sedikit gemetar, tapi senyumnya kembali muncul. Hendra berdiri di belakang mengawasinya sambil membersihkan lantai. Lukisan pertama yang ia buat bukan abstrak, tapi siluet 2 sosok. Seorang perempuan di kursi roda dan seorang pria berdiri di sampingnya menghadap cahaya dari jendela. "Mbak Vanessa," kata Hendra pelan. Perlahan, "Itu siapa?" Vanessa menoleh. "Kamu tahu jawabannya." Dan saat itu Hendra sadar apa yang semula hanya hubungan kerja mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit dan lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Salju mulai turun di kota Mapleton menandai awal musim dingin. Hendra mengenakan jaket tebal. Meski hawa dingin tetap terasa menggigit kulit, udara dingin juga perlahan merambat ke dalam. Hubungan ya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari kampung. Adik Hendra jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan yang cukup besar. Hendra mulai mengurangi jam istirahat, mengambil kerja serabutan daring untuk menambah uang. Vanessa mengetahuinya dari meja dapur saat melihat Hendra tertidur di atas laptop. "Kamu gak harus jadi pahlawan terus," kata Vanessa pelan sambil menyelimuti Hendra. "Kalau bukan saya, siapa lagi, Mbak?" gumam Hendra dalam kantuk. Vanessa duduk diam di kursi rodanya, menatap lelaki muda itu dengan hati yang tak lagi dingin, tapi juga penuh dilema. Ia mencintai Hendra, itu jelas. Tapi cinta macam apa yang bisa tumbuh di antara dua dunia yang begitu berbeda? Malam itu, untuk pertama kalinya Vanessa melukis sambil menangis. Hari keberangkatan menuju Portland akhirnya tiba. Galeri seni tempat Vanessa akan menggelar pameran kecil telah menyiapkan semua. Kebutuhan akomodasi, ruang aksesibel, dan jalur kursi roda. Vanessa tampak gugup, tapi juga bersemangat. Pameran ini adalah langkah besar, bukan hanya untuk karir seninya, tapi juga untuk dirinya sebagai manusia yang ingin kembali berdiri secara harfiah maupun batin. Hendra menyiapkan koper, memastikan obat, selimut tambahan, dan catatan kecil kesukaan Vanessa tak tertinggal. Namun ada yang berubah pada wajahnya, lelah dan kosong. Ia baru saja mendapat kabar bahwa operasi adiknya harus dilakukan secepat mungkin, dan dana yang ia miliki tak cukup menutup semua biaya. Menuju Portland, Vanessa memperhatikan Hendra yang diam. "Kamu nggak cerita apa-apa hari ini," katanya. Hendra menoleh sebentar lalu menatap jalan lagi. "Saya cuma mikir tentang keluarga di rumah, tentang ini semua." Vanessa menunduk. "Aku tahu kamu bingung, aku juga." Pameran berlangsung sukses. Beberapa lukisan Vanessa mendapat pujian, bahkan ada yang terjual. Di tengah keramaian,
Seorang kurator muda mendekati Vanessa dan berbisik. Banyak yang tertarik pada cerita di balik karya ini. Kamu dan perawatmu pasangan. Pertanyaan itu sederhana tapi menohok di hadapan orang banyak. Vanessa tersenyum lalu menjawab pelan. Dia lebih dari itu, tapi bukan juga kekasih. Mungkin malaikat. Sementara malam itu di hotel, Vanessa memanggil Hendra ke balkon. Mereka memandangi kota yang gemerlap dari ketinggian. Aku nggak mau kamu hilang dari hidupku, kata Vanessa lirih. Tapi aku juga nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku. Hendra menarik napas panjang. Saya ingin ada di dua tempat sekaligus, Mbak. Tapi hidup enggak semudah itu. Kalau kamu harus pilih, kamu pilih siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dingin menusuk tapi tak sedingin perasaan di dada mereka. Hendra menatap Vanessa lama, lalu menjawab, saya pilih yang paling butuh saya. Vanessa mengangguk pelan, menahan air mata. Berarti bukan aku. Bukan karena saya enggak cinta, bisik Hendra. Tapi karena cinta juga tahu kapan harus mundur supaya tidak jadi beban. Keesokan harinya, Hendra pulang lebih awal ke rumah mereka di Mapleton. Ia mengemas barangnya. Vanessa menunggu di ruang tamu, kursi rodanya menghadap jendela. Sebelum pergi, Hendra berlutut di depannya. Mbak Vanessa, kalau suatu hari saya balik dan pintunya masih terbuka? Vanessa menahan tangis lalu menjawab, saya akan tunggu, tapi kali ini saya akan berdiri sendiri. Hendra tersenyum lalu pergi tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Vanessa bangkit dari kursinya. Tidak sempurna, tidak tegak, tapi dengan kekuatan sendiri. Waktu berlalu seperti daun yang luruh. Di musim semi, rumah besar milik Vanessa kembali sepi sejak kepergian Hendra. Tidak ada lagi langkah kaki pagi-pagi, tidak ada aroma nasi goreng dari dapur, tidak ada suara lelaki muda yang menyanyi pelan saat menyiram tanaman. Namun bukan kesepian yang kini tinggal di rumah itu, melainkan ruang-ruang bagi Vanessa untuk menata ulang hidupnya. Setelah Hendra pergi, ia melanjutkan fisioterapi lebih giat, menolak kembali sepenuhnya bergantung pada kursi roda. Ia mulai berjalan beberapa langkah dengan bantuan tongkat, perlahan dan gemetar tapi penuh tekad. Ia juga terus melukis, tapi lukisan-lukisannya berubah. Tak lagi gelap dan abstrak, kini lebih banyak cahaya, lebih banyak manusia, lebih banyak kisah. Ia menyewa seorang asisten baru, tapi tidak untuk menggantikan Hendra. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Setiap malam ia duduk di balkon memandangi langit sambil mengenang tawa lelaki muda itu dan kehangatan yang pernah singgah di seberang dunia. Hendra kembali ke Sulawesi. Rumah ibunya sederhana tapi penuh cinta. Adiknya berhasil dioperasi dan perlahan membaik. Ia bekerja serabutan, kadang mengajar bahasa Inggris anak-anak kampung, kadang membantu di puskesmas tempat. Ia tidak kaya, tapi ia merasa utuh. Namun tiap malam sebelum tidur, ia membuka lukisan kecil yang dikirim Vanessa lewat pos. Lukisan dua sosok menghadap matahari pagi. Di baliknya tertulis, untuk kamu yang pernah membuatku hidup lagi. Setahun kemudian, pameran tunggal Vanessa diadakan kembali di Portland. Di salah satu pojok ruangan, ia meletakkan kursi kosong di samping lukisannya. Seseorang bertanya, itu untuk siapa? Vanessa menjawab, untuk seseorang yang mungkin datang atau mungkin tidak. Dan sore itu, saat pengunjung mulai berkurang, pintu galeri terbuka. Seorang lelaki berkulit sawo matang, ransel di punggung, dan senyum yang tak berubah berdiri di sana. Vanessa berdiri pelan tanpa tongkat. Kamu datang, bisiknya. Hendra mendekat. Saya janji, kalau pintunya masih terbuka, saya akan kembali. Vanessa menatapnya lama lalu tersenyum. Kali ini kamu tinggalkan. Hendra mengangguk. Saya sudah pulang. Dan di antara ribuan kilometer, dua dunia yang berbeda dan luka yang pernah dalam. Mereka akhirnya duduk berdampingan. Bukan sebagai majikan dan pekerja. Bukan sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tapi sebagai dua orang yang akhirnya saling memilih di waktu yang tepat dengan cinta, yang tak lagi memaksa tapi membebaskan.